Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dan untuk memulai presentasi kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri sebelum memulai. Perkenalkan, nama saya Cecilia Agusta Leo dengan NIM 07060224 1004. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Jolie dengan NIM 07060224141006. Perkenalkan, saya Putu Dialokama Putri dengan NIM 07060224100008. Perkenalkan, nama saya Gwina Sungkono dengan NIM 07060224100016. Perkenalkan nama saya Naomi Erika dengan NIM 07060224100048. Dan untuk memulai presentasi kali ini, izinkan saya mengucapkan kata pengantar. Puji syukur kami para penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami para penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Pancasila di Universitas Ciputra, Surabaya dengan judul Implementasi Nilai Persatuan Indonesia, Studi Kasus Separatisme Papua dan Solidaritas Anak-anak dalam Film Pendek Ceng Ceng Po. Dan kami sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. DRS Aloysius Jondar MSI MM selaku dosen mata kuliah Pancasila yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan makalah ini. Lalu keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga kami para penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang akan membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Dan langsung kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Dimulai dari latar belakang, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai utama yang tercantum dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan keberaneka-ragaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa disebut dengan SARA. Nilai ini seharusnya menjadi perekat seluruh elemen masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Namun, realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa semangat persatuan tersebut masih sering diabaikan. Masih banyak kasus diskriminasi, intoleransi, ujaran kebencian, dan bahkan kekerasan yang dilatar belakangi perbedaan identitas. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang inklusif untuk menyatukan pandangan justru seringkali menjadi wadah penyebaran provokasi dan kebencian berbasis SARA. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi nilai persatuan Indonesia belum sepenuhnya dipahami dan dihayati oleh seluruh warga negara. Kurangnya pendidikan karakter, lemahnya keteladanan, serta minimnya ruang dialog lintas menjadi faktor-faktor yang turut memperparah keadaan. Oleh karena itu, penting untuk merefleksikan kembali makna dan relevansi sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia perlu menyadari bahwa penyatuan bukan hanya semboyan formal, tapi merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas, kedamaian, dan kemajuan bangsa. Lalu, rumusan masalah yang kita ambil adalah dalam kasus 12, yaitu yang pertama, apa latar belakang munculnya keinginan sebagian warga Papua untuk merdeka dari Indonesia? Lalu, apakah wacana pemerintah mengadakan referendum untuk Papua sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Lalu, apa saja argumen pro dan kontra terkait referendum kemerdekaan Papua? Dan yang terakhir, apa konsekuensi sosial, politik, dan hukum apabila referendum tersebut benar-benar dilaksanakan? Lalu, rumusan masalah untuk kasus yang ke-13. Bagaimana kisah persahabatan antar tokoh dalam film ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Dan apakah tindakan dan karakter para tokoh dalam film mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Lalu bagaimana film ini menggambarkan toleransi, solidaritas, dan kebudayaan sosial di tengah keberagaman budaya dan agama? Lalu yang terakhir adalah mengapa pendekatan jenaka dalam film ini efektif untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Lalu tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk memahami bahwa Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu,
menjelaskan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan keharmonisan. Lalu yang terakhir adalah menerapkan sikap toleransi, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengamalan Pancasila. Lalu manfaat yang akan didapatkan jika membaca makalah kami ini adalah penulisan makalah ini diharapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang pentingnya nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pembahasan mengenai berbagai bentuk pelanggaran terhadap semangat persatuan, seperti diskriminasi dan konflik SARA. Makalah ini dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat untuk lebih menghargai keberagaman. Selain itu, makalah ini juga bermanfaat sebagai sarana edukatif dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Dengan demikian, diharapkan makalah ini tidak hanya memperkaya wawasan teoritis, tetapi juga mendorong tindakan nyata dalam memperkuat toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Berikutnya kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu mengenai pengertian persatuan. Persatuan secara umum berarti penggabungan atau ikatan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini melibatkan kesepakatan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama, dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Persatuan juga mencakup rasa saling menghargai, toleransi, dan kerjasama antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang berikutnya yaitu persatuan menurut Pancasila. Persatuan menurut Pancasila merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara menempatkan persatuan Indonesia sebagai sila ketiga yang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai persatuan ini menegaskan pentingnya rasa kebersamaan dan harmoni demi terciptanya kehidupan sosial yang damai dan stabil. Pancasila berperan sebagai perekat yang menyatukan berbagai elemen bangsa, sehingga bangsa Indonesia dapat berdiri kokoh dan bersatu meski memiliki latar belakang yang sangat beragam. Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting agar persatuan tetap terjaga dan memperkuat ikatan kebangsaan. Beberapa penelitian ilmiah juga menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa yang mampu menjaga kerukunan sosial dan mendukung pengembangan budaya nasional yang inklusif. Berikutnya yaitu mengenai peranan persatuan. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, berperan penting dalam membangun dan memperkuat identitas nasional di tengah keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini mengajarkan pentingnya menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan, serta menumbuhkan semangat nasionalisme yang inklusif. Dalam praktiknya, sila ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta menjadi acuan dalam menyelesaikan perbedaan dan potensi konflik secara damai. Oleh karena itu, sila-sila Persatuan Indonesia berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Lebih dari itu, pengalaman sila ketiga juga tampak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melalui sikap toleransi, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam dunia pendidikan, nilai persatuan diajarkan sejak dini untuk membentuk karakter siswa yang berwawasan kebangsaan dan memiliki rasa cinta tanah air. Di tengah era globalisasi yang membawa tantangan baru berupa arus informasi dan budaya asing, sila persatuan Indonesia menjadi benteng moral untuk menjaga jati diri bangsa, dengan menjadikan persatuan sebagai landasan berpikir dan bertindak. Masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai, serta mampu membangun masa depan bangsa secara kolektif. Selanjutnya yaitu implementasi nilai-nilai persatuan. Berdasarkan Jurnal Konsep Persatuan Indonesia dalam Pancasila, implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat oleh Vinolia Devia, implementasi nilai-nilai Pancasila Persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu solidaritas nasional, yang mana mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua yaitu rela berkorban,
yaitu mewujudkan semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air, diwujudkan melalui pelestarian budaya, kekayaan alam, dan peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, bangga menjadi bangsa Indonesia dengan cara menghargai budaya dan warisan perjuangan bangsa. Yang kelima, menjalin hubungan lintas suku, budaya, dan agama, yang mana dilakukan melalui memperkuat solidaritas dan persatuan. Yang keenam, yaitu toleransi, dengan cara menghormati dan menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Yang ketujuh, patriotisme dan nasionalisme sebagai wujud komitmen terhadap bangsa dan negara. Yang kedelapan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok demi kesejahteraan bersama. Yang kesembilan, yaitu contoh konkretnya, seperti menggunakan produk dalam negeri, memperingati hari kemerdekaan, memperluas pergaulan antar daerah, dan menjaga kedaulatan negara. Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang harmonis, menghargai keberagaman, serta memiliki semangat kebangsaan yang tinggi dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang berikutnya yaitu mengenai penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yaitu melalui film Ceng Ceng Po karya BW Purbanegara. Dalam film ini, temuan utama kami yaitu nilai persatuan dalam keberagaman yang sangat menonjol. Meskipun para tokoh anak dalam film berasal dari latar belakang dan etnis budaya yang berbeda, mereka bersatu dalam satu tujuan, yaitu membantu Han yang kesulitan membayar SPP. Relevansinya dengan penelitian yang kami lakukan, yaitu menunjukkan bagaimana anak-anak dari latar belakang berbeda dapat bersatu untuk tujuan bersama. Di masa kini, pesan ini penting untuk mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus memecah, melainkan bisa menjadi dasar persatuan. Yang kedua yaitu jurnal berjudul Dinamika Konflik dan Kekerasan di Papua, Akar Masalah dan Alternatif Solusi, karya Suryawan Murah. Temuan utama kami dalam jurnal ini yaitu mengidentifikasi bahwa konflik Papua berakar pada ketidakadilan ekonomi, marginalisasi sosial, dan trauma sejarah integrasi. Pendekatan dialog yang komprehensif diperlukan daripada pendekatan militeristik. Lalu relevansinya dengan penelitian ini yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang akar konflik Papua yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis isu referendum dan kesesuaiannya dengan nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu jurnal berjudul Dilema Persatuan dan Keberagaman, Studi Kasus Papua dalam Bingkai NKRI, karya Wibowo dan Agus. Dalam temuan ini, kami menemukan bahwa pendekatan keamanan dan pembangunan infrastruktur saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah di Papua. Diperlukan pengakuan identitas, budaya, dan sejarah. Relevansinya dengan penelitian ini yaitu menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan menangani isu Papua, tidak hanya dari perspektif keamanan sosial, tetapi juga pengakuan identitas. Yang berikutnya yaitu jurnal berjudul Special Autonomy in Papua, Implementation and Challenge, karya Elizabeth dan Adriana. Temuan utama kami yaitu otonomi khusus belum sepenuhnya berhasil karena implementasi yang tidak optimal dan kurangnya partisipasi masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan. Relevansinya dengan penelitian kami yaitu menunjukkan bahwa solusi politik yang ada memiliki keterbatasan dan perlu dievaluasi untuk menemukan penyelesaian yang lebih efektif. Yang kelima yaitu jurnal berjudul Papua Roadmap, Negotiating and the Past, Improving the Present and Securing the Future, karya Hermawan dan Budi. Temuan utama kami yaitu dibutuhkan dialog nasional yang inklusif dengan perwakilan Papua untuk mengatasi isu-isu historis, politik, dan hak asasi manusia secara bersamaan. Relevansinya yaitu menekankan pentingnya dialog sebagai alternatif dari referendum sesuai dengan semangat musyawarah dalam Pancasila. Yang keenam yaitu jurnal berjudul Nasionalisme Indonesia dan Identitas Papua, Sebuah Dilema Kebijakan Publik, karya Pamungkas dan Cahyo. Temuan utama kami yaitu terdapat ketegangan antara nasionalisme Indonesia yang bersifat sipil dengan identitas etnis Papua yang kuat. Kebijakan publik perlu mengakomodasi identitas Papua tanpa mengorbankan integrasi nasional.
Relevansinya dengan penelitian ini yaitu memberikan kerangka teoritis untuk memahami ketegangan antara identitas nasional dan lokal yang penting untuk dipertimbangkan dalam konteks nilai persatuan Indonesia. Yang berikutnya yaitu mengenai preposisi. Berdasarkan kajian teoritis yang telah diuraikan, penelitian ini menunjukkan beberapa preposisi sebagai berikut. Yang pertama, preposisi pertama. Nilai persatuan dalam Pancasila tidak berarti penyeragaman atau peniadaan keberagaman, melainkan pengakuan dan penghargaan terhadap pluralitas dalam bingkai negara kesatuan. Preposisi kedua, yaitu referendum sebagai mekanisme penentuan nasib sendiri, perlu dipertimbangkan bukan hanya dari aspek kedaulatan negara, tetapi juga dari perspektif keadilan, demokrasi, dan martabat manusia yang merupakan nilai-nilai inheren dalam Pancasila. Preposisi ketiga yaitu pendekatan dialogis dan pengakuan identitas kultural dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dibandingkan dengan pendekatan keamanan semata dalam penyelesaian masalah Papua. Preposisi keempat yaitu implementasi nilai-nilai persatuan dalam konteks Papua memerlukan pendekatan yang berimbang antara kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat Papua. Preposisi kelima yaitu kegagalan dalam mengimplementasikan nilai-nilai persatuan secara inklusif berpotensi memperkuat sentimen separatisme yang bertentangan dengan tujuan persatuan nasional. Preposisi keenam, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam membangun persatuan yang autentik antara Papua dan pemerintah pusat. Posisi ketujuh, rekonsiliasi sejarah dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu merupakan prasyarat yang membangun kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat Papua terhadap NKRI. Preposisi kedelapan, pelibatan aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan merupakan manifesti nyata dari penghormatan terhadap nilai-nilai persatuan yang inklusif. Preposisi kesembilan, pengembangan model otonomi khusus yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi Papua dapat menjadi jalan tengah antara kemerdekaan dan integrasi penuh yang sejalan dengan semangat Pancasila. Preposisi ke-10, pendekatan yang terlalu menekankan perspektif keamanan dan kedaulatan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan pengakuan identitas cenderung kontraproduktif dan dalam menyelesaikan masalah Papua. Bab yang selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena sosial yang berkaitan dengan penerapan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, melalui dua kasus konkret. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam konteks dan dinamika yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut. Kemudian untuk subjek penelitian adalah dua kasus yang berkaitan dengan penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu kasus mengenai Papua ingin merdeka dan juga kasus tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam film pendek pemenang Piala Citra FFI 2008. Kedua kasus tersebut dipilih karena relevansinya dalam menunjukkan bagaimana persatuan Indonesia diuji dan diimplementasikan dalam situasi nyata. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, yang pertama adalah studi literatur, yakni pengumpulan dan analisis jurnal ilmiah yang relevan untuk mendukung validasi dan memperkuat pembahasan tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Dan yang kedua adalah observasi film Cheng Cheng Po sebagai bahan untuk memahami konteks dan menggambarkan dinamika yang terjadi dalam kasus yang diteliti. Untuk indikator penelitian, indikator dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi penerapan nilai persatuan sesuai sila ketiga Pancasila, yaitu meliputi pertama tingkat kesadaran dan sikap masyarakat terhadap pentingnya persatuan. Yang kedua adalah bentuk
bentuk tindakan yang mencerminkan persatuan dalam kedua kasus. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang menghambat atau mendukung persatuan. Dan yang terakhir adalah dampak penerapan nilai persatuan terhadap stabilitas sosial dan hubungan antar kelompok. Untuk instrumen penelitian ada pedoman studi literatur, yaitu kriteria dan teknik analisis yang digunakan untuk menilai dan mengolah informasi dari jurnal dan literatur yang relevan dengan tema persatuan dalam sila ketiga Pancasila. Dan yang kedua adalah pedoman observasi film sebagai alat bantu dalam menonton dan menganalisis film yang berkaitan dengan kasus persatuan, dapat mendapatkan gambaran konteks sosial dan nilai-nilai yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila. Dan untuk validitas penelitian, validitas data dijaga melalui yang pertama, triangularisasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai jurnal ilmiah dan dokumen terkait yang relevan dengan kasus yang diteliti. Dan yang kedua adalah triangulasi metode menggunakan teknik studi literatur dan analisis film untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Dan yang terakhir adalah penggunaan jurnal ilmiah sebagai sumber utama validasi untuk memperkuat keabsahan analisis dan temuan penelitian. Lalu selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Pertama kita akan membahas kasus Papua ingin merdeka terlebih dahulu. Next. Next. Next lagi. Pertama yaitu dari pendapat masing-masing anggota kami. Yang pertama, Cecilia berpendapat bahwa kasus ini mencerminkan ketidakadilan yang dirasakan. Meski bertentangan dengan sila ketiga, solusi terbaik adalah dialog dan pemerataan agar Papua merasa utuh dalam Indonesia. Pemerintah dapat bersikap adil ke Papua, seperti yang dilakukannya ke wilayah-wilayah lain, agar Papua dapat merasa dihargai. Lalu pendapat Putu Diahloka, Papua juga berhak merasa dihargai dan diperlakukan adil seperti wilayah lain, supaya mereka tidak merasa tertinggal dan benar-benar merasa bagian dari Indonesia. Lalu pendapat Gwyneth, sebaiknya pemerataan SDM, teknologi, pembelajaran, dan sebagainya disamaratakan dari Sabang hingga Merauke oleh pemerintah Indonesia, agar tidak akan ada lagi hal yang akan terulang seperti ini. Lalu yang terakhir pendapat Naomi, perjuangan kemerdekaan Papua bertentangan dengan sila ketiga Pancasila. Namun pemerintah tetap harus memberikan keadilan dan menghormati hak masyarakat Papua tanpa memecah NKRI. Latar belakang konflik Papua ini adalah, yang pertama, konflik Papua yang telah berlangsung lebih dari setengah abad mencerminkan ketegangan antara cita-cita persatuan bangsa Indonesia dengan realitas ketidakpuasan sebagian masyarakat Papua terhadap integrasi wilayah mereka ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Akar permasalahannya adalah hal ini tidak hanya bersifat historis, yakni berkaitan dengan proses penggabungan Papua ke Indonesia pada 1969, tetapi juga bersifat struktural, berupa marginalisasi, ketimpangan pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia, serta diskriminasi sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat asli Papua. Kondisi ini melahirkan perasaan keterasingan dan dorongan untuk menentukan nasib sendiri yang kemudian diwujudkan melalui gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka. Next. Keinginan Papua untuk merdeka sebenarnya merupakan bentuk protes terhadap gagalnya negara dalam menjamin rasa keadilan, kesetaraan, dan pengakuan budaya yang merupakan fondasi utama sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam konteks ini, persatuan bukan sekedar kesatuan teritorial, tetapi harus dimaknai sebagai ikatan batin antara rakyat dan negara yang dibangun melalui keadilan sosial, penghormatan,
terhadap identitas lokal dan partisipasi yang bermakna dalam kehidupan berbangsa. Ketika nilai-nilai ini tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat Papua, maka semangat persatuan pun tergerus dan digantikan oleh keinginan untuk berpisah. Next. Respons negara terhadap gerakan separatis di Papua cenderung bersifat represif dan militeristik. Pendekatan ini justru memperkuat rasa keterasingan dan trauma kolektif masyarakat Papua, serta memperkuat narasi bahwa Indonesia tidak mengakomodasi keberagaman secara setara. Padahal, sila ketiga Pancasila menuntut integrasi yang bersifat inklusif, di mana perbedaan suku, budaya, dan sejarah justru menjadi kekuatan dalam membangun bangsa yang beradab. Kegagalan dalam mewujudkan hal ini tidak hanya mencederai prinsip persatuan, tapi juga menciptakan siklus konflik yang terus berulang. Oleh karena itu, pendekatan baru berbasis dialog, keadilan restoratif, dan mediasi humanistik menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Pendekatan ini memungkinkan pengakuan terhadap luka sejarah dan aspirasi politik masyarakat Papua, serta membangun kembali hubungan berdasarkan rasa saling percaya dan saling menghormati. Persatuan Indonesia, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila, bukan hanya dapat terwujud jika negara hadir bukan sebagai pemaksa, tetapi sebagai pelindung dan pengayom seluruh masyarakat, termasuk mereka yang merasa berbeda dan terpinggirkan. Dalam konteks Papua, membumikan sila ketiga berarti menjadikan keadilan, pengakuan budaya, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar sebagai jalan utama menuju perdamaian dan persatuan yang sejati. Lalu, pemerintah juga sudah merencanakan referendum Papua, namun hal ini menimbulkan berbagai pandangan yang dapat dianalisis dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia. Di satu sisi, referendum dapat dipandang sebagai mekanisme demokratis yang memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Namun, di sisi lain, tindakan ini berpotensi mengancam keutuhan NKRI yang merupakan manifestasi dari persatuan Indonesia. Sesuai dengan preposisi 2 yang diajukan dalam kajian teori, referendum sebagai mekanisme penentuan nasib sendiri perlu dipertimbangkan bukan hanya dari aspek kedaulatan negara, tetapi juga dari perspektif keadilan, demokrasi, dan martabat manusia yang merupakan nilai-nilai inheren dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa analisis terhadap wacana referendum tidak bisa hanya didasarkan pada dimensi teritorial, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Pelaksanaan referendum untuk Papua akan memiliki konsekuensi yang sangat luas dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu konsekuensi sosial. Ada 3 dampak yang dapat dirasakan. Yang pertama yaitu risiko meningkatnya ketegangan sosial antara kelompok pro NKRI dan pro kemerdekaan Papua. Lalu, potensi konflik horizontal antar kelompok etnis di Papua sendiri. Yang terakhir adalah dampak psikologis jangka panjang bagi masyarakat Papua maupun Indonesia secara keseluruhan. Untuk konsekuensi politik, yaitu perubahan fundamental dalam struktur politik nasional Indonesia, pengaruh terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara internasional, tantangan dalam membangun sistem politik baru di Papua jika referendum mengarah kepada kemerdekaan Papua. Yang terakhir yaitu konsekuensi hukum. Implikasi terhadap konstitusi Indonesia yang menekankan NKRI sebagai bentuk negara yang final, perubahan status hukum warga negara dan hak-hak kepemilikan, dan yang terakhir proses transisi hukum yang kompleks dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Merujuk pada preposisi 7 dan 8, pendekatan alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila untuk menyelesaikan masalah Papua meliputi rekonsiliasi sejarah, yaitu pengakuan terhadap kekeliruan masa lalu dan upaya mendamaikan narasi sejarah yang berbeda antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Lalu, implementasi otonomi khusus yang efektif.
revitalisasi dan penguatan implementasi otonomi khusus dengan melibatkan secara aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Lalu, pendekatan keadilan restoratif, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu untuk membangun kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat Papua terhadap NKRI. Dan yang terakhir, pengakuan dan penghormatan terhadap identitas kultural dengan mengakomodasikan dan mempromosikan identitas kultural Papua sebagai bagian integral dari keberagaman budaya Indonesia. Kasus yang kedua yaitu film pendek Ceng Ceng Po yang merupakan pemenang Piala Citra FFI tahun 2008. Film Ceng Ceng Po karya BW Purwanegara yang memenangkan Piala Citra pada Festival Film Indonesia atau FFI tahun 2008 menjadi objek penelitian dalam makalah ini karena menggambarkan secara nyata nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Film ini mengisahkan tentang persahabatan empat anak yaitu Han, Thohir, Markus, dan Tiara yang berasal dari latar belakang etnis dan budaya yang konflik utama muncul ketika Han, seorang anak keturunan Tionghoa yang tidak mampu membayar utang SPP. Ketiga sahabatnya pun berusaha membantu dimulai dari meminta bantuan kepada orang tua masing-masing hingga akhirnya menemukan cara lain yang jenaka namun kreatif untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam durasi yang singkat, film ini menampilkan dinamika sosial anak-anak yang walaupun berbeda latar belakang, mampu menunjukkan solidaritas, empati, dan kerjasama yang kuat. Penelitian terhadap film ini menunjukkan bahwa Ceng Ceng Po mengandung nilai-nilai penting yang sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Persahabatan lintas suku dan budaya dalam film ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang hidup dalam tindakan nyata. Tidak hanya prasangka atau diskriminasi antar tokoh, yang ada justru rasa saling peduli dan komitmen untuk saling menolong dalam menghadapi kesulitan. Dengan pendekatan yang ringan dan menghibur, film ini menyampaikan pesan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, tetapi justru kekuatan yang dapat mempererat hubungan antar manusia. Oleh karena itu, Ceng Ceng Po menjadi contoh nyata bahwa nilai persatuan bisa tumbuh dari lingkungan sosial manapun, termasuk di antara anak-anak. Next. Kemudian untuk pendapat masing-masing anggota, yang pertama dari Cecil, itu melalui kepolosan anak-anak, film ini menunjukkan bahwa perbedaan suku dan budaya bukanlah penghalang untuk saling peduli dan bekerja sama. Justru dari kebersamaan itulah makna persatuan Indonesia terlihat nyata. Yang kedua dari Jocelyn Jolie, yaitu karakter para tokoh yang memiliki empati dan solidaritas yang tinggi, serta tidak bersikap diskriminatif patut dicontoh oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Yang ketiga dari saya sendiri, yaitu Putu Dialoga Putri. Dari film ini, kita belajar bahwa perbedaan latar belakang tidak seharusnya menjadi penghalang untuk saling peduli dan bersatu. Justru menjadi kekuatan yang mempersatukan jika ditanamkan sejak dini. Kemudian dari Gwyneth, yaitu hal yang wajib diimplementasikan oleh masyarakat di dunia nyata dan tidak hanya di sekedar film saja. Yang terakhir yaitu dari Naomi, yaitu film ini menggambarkan bagaimana persahabatan anak-anak berbeda latar belakang yang saling membantu merupakan implementasi nyata dari Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kisah persahabatan antara tokoh dalam film sebagai cerminan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Film Ceng Ceng Po karya BW Purwanegara ini, pemenang Piala Citra FFI 2008, menggambarkan persahabatan sekelompok anak dari latar belakang etnis dan budaya yang berbeda. Ketika Han, seorang anak keturunan Tionghoa yang tidak dapat membayar SPP, teman-temannya yaitu Thohir, Markus, dan Tiara berusaha membantunya. Mereka mencoba berbagai cara, termasuk mengadakan pertunjukan barongsai sederhana untuk mengumpulkan dana. Kisah ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua dengan menampilkan solidaritas dan kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Next. Kemudian kisah persahabatan back. Kisah persahabatan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana tindakan
Film ini menggambarkan persahabatan anak-anak dari latar belakang berbeda, yaitu Han Tionghoa, Thohir Muslim, Markus Kristen, dan Tiara. Saat Han tidak bisa membayar SPP, teman-temannya membantu dengan membuat pertunjukan barongsai. Ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika melalui aksi nyata solidaritas tanpa memandang perbedaan. Next. Kemudian, cerminan sila ketiga Persatuan Indonesia yang terdapat pada film ini. Film Ceng Ceng Po menampilkan tindakan dan karakter tokoh-tokohnya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Berikut adalah detailnya. Yang pertama yaitu gotong royong dan solidaritas. Dalam film ini, ketika tokoh Han mengalami kesulitan membayar SPP, teman-temannya, Thohir, Markus, dan Tiara secara bersama-sama berinisiatif membantu tanpa membedakan latar belakang etnis, agama, maupun status sosial. Mereka mencoba berbagai cara kreatif, termasuk menggelar pertunjukan barongsai yang jenaka dan inovatif, sebagai usaha untuk menggalang dana. Tindakan gotong royong dan solidaritas ini adalah implementasi nyata dari nilai persatuan yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila. Yang kedua yaitu toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Persahabatan antara Han yang merupakan keturunan Tionghoa, Thohir yang Islam, Markus Kristen, dan Tiara menunjukkan sikap toleransi yang tinggi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama. Mereka mampu hidup berdampingan dengan damai dan harmonis tanpa prasangka dan diskriminasi, memperlihatkan wujud nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian yang ketiga, kreatif dalam mengatasi permasalahan. Para tokoh dalam film ini juga menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah, yaitu bagaimana mengumpulkan dana untuk membayar SPP Han. Mereka tidak menyerah pada kegagalan bantuan dari orang tua mereka, melainkan berusaha mencari solusi alternatif yang unik dan jenaka. Pendekatan ini menunjukkan sikap kemandirian dan berpikir kritis yang menjadi bagian dari karakter ideal warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, em, nilai edukatif ini yaitu pendidikan nilai Pancasila melalui media visual. Film ini bukan hanya menghibur tetapi juga mendidik. Melalui cerita yang mudah dipahami dan pendekatan yang jenaka, film ini berhasil menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persatuan dan toleransi di tengah keberagaman budaya dan agama. Media sosial, media visual seperti film pendek sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada generasi muda yang lebih mudah menerima pesan melalui visual dan cerita daripada teori di bangku sekolah. Relevansi dengan profil pelajar Pancasila, karakter dan tindakan para tokoh pada film ini sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yang merupakan pengembangan konkret nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan saat ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Para tokoh saling menghormati keyakinan masing-masing. Yang kedua, berkebinekaan global, mereka hidup harmonis dalam keberagaman budaya. Yang ketiga, bergotong royong, bersama-sama membantu Tuhan. Kemudian mandiri, mengambil inisiatif mencari solusi, bernalar kritis, mencari cara kreatif untuk mengatasi masalah, kreatif menggunakan cara jenaka untuk mengumpulkan dana. Hal ini menegaskan bahwa film ini bukan hanya hiburan, melainkan sarana edukasi untuk menumbuhkan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Next. Kemudian untuk toleransi dan efektivitas, yang pertama toleransi, solidaritas dan kepedulian sosial di tengah keberagaman budaya dan agama yang digambarkan dalam film ini. Film ini menggambarkan toleransi melalui interaksi harmonis antara tokoh yang berbeda latar belakang. Solidaritas ditunjukkan ketika teman-teman Han berusaha membantu mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya. Kepedulian sosial terlihat dari inisiatif mereka untuk mencari em, solusi bersama meskipun dengan cara yang unik dan jenaka. Hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang penting dalam masyarakat multikultural. Kemudian untuk efektivitas pendekatan jenaka untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat. Pendekatan jenaka dalam film ini membuat pesan-pesan kebangsaan lebih mudah diterima dan diingat oleh penonton, terutama generasi muda. Humor yang digunakan tidak hanya menghibur tetapi juga menyampaikan nilai-nilai penting seperti toleransi, solidaritas, dan persatuan dengan cara yang ringan dan menyenangkan.
Bab yang terakhir, bab kelima penutup. Kesimpulan, sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia merupakan pondasi penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Namun, dalam kenyataannya, nilai persatuan ini masih sering diabaikan oleh sebagian masyarakat. Hal ini terlihat dari masih maraknya tindakan diskriminatif, intoleransi, serta konflik yang dipicu oleh perbedaan identitas. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman akan nilai Pancasila, minimnya pendidikan karakter, serta pengaruh negatif media sosial turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari individu, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk kembali menanamkan nilai-nilai persatuan melalui pendidikan, keteladanan, serta ruang-ruang dialog yang inklusif. Hanya dengan memperkuat rasa persatuan, Indonesia dapat terus berdiri kokoh sebagai bangsa yang berdaulat dan damai dalam keberagaman. Saran, untuk menumbuhkan kembali nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan peran aktif dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah sebaiknya lebih gencar dalam mengembangkan program pendidikan Pancasila yang kontekstual dan menyentuh kehidupan nyata generasi muda. Lembaga pendidikan juga perlu menanamkan nilai toleransi dan kebinekaan sejak dini melalui kurikulum dan kegiatan yang membangun rasa empati dan kebersamaan. Selain itu, masyarakat umum harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta aktif menciptakan lingkungan yang terbuka terhadap perbedaan. Tidak kalah penting, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media massa perlu menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan melawan segala bentuk ujaran kebencian. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan semangat persatuan Indonesia benar-benar terwujud dalam tindakan nyata, bukan sekedar semboyan. Dan ini untuk daftar pustakanya kita. Sekian dari pemaparan presentasi makalah kami hari ini. Demi memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen kami, Pak Aloysius Jondar, jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan kami, memohon maaf. Sekian dan terima kasih.